Bismillah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu hadhihi shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak mengenal dengan sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dianggap paling kaya selain Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang memiliki kepercayaan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendrop kebutuhan Nabi, dan diantaranya juga untuk mendrop kebutuhan peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Abdurrahman bin Auf. Dulu sebelum masuk Islam, beliau dikenal dengan sebutan Abu Ammar. Namun Rasulullah SAW memanggilnya dengan panggilan Abdurrahman, sehingga nama ini menjadi nama yang masyhur di kalangan para sahabat. Bahkan sampai kita hari ini mengenalnya dengan sebutan Abdurrahman bin Auf. Seorang sahabat Rasulullah SAW, entrepreneurship, seorang ahli dagang yang kemampuan berdagangnya diakui oleh semua orang pada saat itu, bahkan oleh orang yang hari ini mengadopsi ilmu-ilmu dari beliau pun ternyata cara berdagangnya Abdurrahman bin Auf luar biasa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengambil satu pelajaran dari kebaikan sahabat Nabi SAW ini, yaitu Abdurrahman bin Auf, terkait dengan kedermawanan beliau. Jadi beliau sangat dermawan dalam hal membagi-bagikan harta kekayaan, yang itu semua dibagikan atas dasar kecintaannya terhadap Islam. Yang ini jarang dimiliki oleh para agnia, para dermawan hari ini. Mereka memberikan apa yang menjadi keinginannya, tapi kadang bukan untuk kepentingan Islam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Abdurrahman bin Auf pulang dari Syria membawa rombongan kafilah dagang. Banyaklah, ada yang mengatakan 70 tunggang ekor unta, ada yang mengatakan sekitar ratusan kafilah ya, yang tiap-tiap kafil itu membawa banyak dagangan. Sampai-sampai di Madinah itu ramai, orang-orang keluar dari rumah berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata mereka melihat pemandangan banyaknya unta ya, atau kafilah yang datang membawa makanan. Orang-orang yang ahli dagang di zaman pada waktu itu atau di Madinah berdatangan. Mereka ngira bahwa rombongan itu dalam rangka untuk menjualkan atau untuk jual beli ya, kepentingan jual beli, si dagangnya dijual di Madinah. Ketika datang kepada Abdurrahman bin Auf, mereka kemudian menawarkan setiap barang yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf di tiap kafilahnya dengan tawaran-tawaran yang biasa lah, jual beli ya, tawar menawar. Kata mereka, mau berapa barang ini dibeli? Kata Abdurrahman bin Auf, siapa di antara kalian yang mampu membayarnya dengan bayaran yang paling tinggi? Maka kemudian dari antara mereka mengatakan, saya berani membayar dengan satu barangnya 2 dirham. Kata Abdurrahman, ada yang lebih tinggi dari itu? Kemudian yang lain mengatakan, saya berani 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan lain sebagainya. Kata Abdurrahman bin Auf, ada yang lebih banyak dari itu, yang lebih besar, yang lebih berani untuk melipat gandakan barang jualannya. Maka kata mereka, siapa yang mampu membayar dengan nominal sebesar itu? Nah, ini unik ya. Jadi seolah-olah Abdurrahman bin Auf menantang para pedagang di Mekah pada waktu itu untuk yang mau berminat ya membeli barang dagangannya Abdurrahman bin Auf dengan harga yang sangat mahal.
namun mereka mentok ya karena keterbatasan. Ketika mereka bertanya apakah ada yang mampu melipat gandakan dengan sebanyak itu, lebih banyak daripada 10 kali lipat, kata Abdurrahman bin Auf, bukankah dalam Al-Quran, kata beliau kemudian mengutip Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah dengan hartanya itu seperti biji yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Satu tangkai itu menumbuhkan 100. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki, karena Allah itu wasi'un alim, ya maha luas dan maha mengetahui. Jadi artinya bahwa sebetulnya barang yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf ke kota Madinah itu bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk dibagikan ke fakir miskin dengan jumlah kekayaan yang luar biasa. Ini diantara kesuksesan Abdurrahman bin Auf. Jadi semakin banyak infak sedekah yang kita keluarkan, apalagi untuk kepentingan Islam, kepentingan orang yang membutuhkan, kepentingan fakir miskin, kepentingan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kepentingan orang-orang yang berkhidmat untuk umat, baik para asatid yang fokus membina, mendidik, mengajar, sehingga tidak sempat untuk mencari ma'isyah. Maka diantaranya zaman dulu itu didrop kebutuhannya oleh Abdurrahman bin Auf, termasuk diantaranya keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kendati pun Abdurrahman bin Auf sudah tidak ada, tapi kebaikannya mudah-mudahan ada pada diri kita, terutama bagi mereka yang diberikan amanah oleh Allah kepercayaan untuk mengelola harta pemberian Allah sebagaimana yang pernah Allah titipkan kepada Abdurrahman bin Auf. Maka hakikat yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita berkeinginan untuk menginfakkan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka justru akan banyak yang akan kita dapatkan. Bahkan ada istilah rumor bahwa Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang susah miskin, tidak bisa bangkrut. Sebetulnya bukan karena konsep jual belinya saja, tapi yang paling utama adalah karena kedermawanannya beliau, karena beliau sangat peduli kepada Islam. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seseorang selama orang itu menolong orang lain. Maka sekali lagi, siapapun di antara kita yang dititipkan oleh Allah hartanya, kecil ataupun besar, selama dalam hati kita punya keinginan untuk berbagi kepada orang lain, maka insya Allah Allah akan memberkahi harta kita. Maka mudah-mudahan sifat Abdurrahman bin Auf ini bisa tumbuh dalam diri kita, sehingga Allah menitipkan rezeki orang lain melalui kita, dan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit atau banyaknya harta yang kita miliki itu tidak menjadi jaminan. Yang paling pokok adalah bagaimana supaya harta kita berkah dan bermanfaat bagi Islam, bagi orang lain, dan bagi mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan setiap harta yang kita miliki berharga, bermanfaat, dan bisa kita bagikan kepada orang yang membutuhkannya. Walaupun mungkin tidak sebesar orang lain, tapi sejauh Allah memberikan harta kepada kita sesuai dengan takaran takdirnya, maka mamimma razaqnahum yunfikun. Namun bagi yang diberikan keleluasaan hartanya banyak, tentu dia harus mengeluarkan, menginfakkan dengan jumlah yang besar. Yang terpenting adalah bagaimana supaya harta kita melimpah, yaitu dengan bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin beriman, semakin bertakwa, dengan harta yang kita miliki kita infakkan, maka apa yang akan kita dapatkan dari Allah lebih banyak, lebih besar, dan lebih dahsyat, dan itu akan berkah karena kita mengeluarkannya
fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.